Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkura wa at-tadhkara wal ifadata wal istifadah wan naf'a wal intifa' wal hatta 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa batigha wajhillahi wa mardati. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Alhamdulillah, hadirin yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bangga dengan kader-kader kader-kader penerus kita nantinya. Salah satunya adalah anak-anak kita. Karena salah satu ciri tanda masjid ini ada penerusnya, ada kaderisasi, maka banyak anak-anak yang sholat di masjid. Kalaulah sudah anak-anak cinta dengan masjid, anak-anak cinta dengan agama Islam, anak-anak cinta dengan kajian, maka ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jangan takut masjidnya sepi. Kenapa? Karena bakal ada penerus selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kajian diskusi kita pada malam ini adalah bagaimana kita memperbaiki niat kita, karena niat adalah ruh daripada amal. Jadi niat ini adalah sebuah kunci amalan kita ini, dia berbobot apa enggak. Karena kalau badan nggak ada ruhnya, maka dia nggak akan hidup. Begitu juga amal. Amal ketika tidak ada ruhnya, tidak ada niatnya nggak tepat, nggak benar, maka apa? Dia akan menjadi ibadah, itu akan menjadi rutinitas. Sholat kita rutin, tetapi niatnya nggak diperbaiki, niatnya nggak karena Allah, maka apa? Akan menjadi rutinitas yang ujung-ujungnya akan membosankan, Pak. Betul nggak, Pak? Sholat lagi, sholat subuh, udah azan, sholat zuhur, udah azan, sholat asar, sholat maghrib, gitu-gitu aja. Tetapi ketika kita memperbaiki niat kita, maka nampak di situ orang ini berilmu apa enggak. Maka ketika dia melangkahkan kaki ke masjid, ya Rob, saya niat sholat ini karena betul-betul ini panggilanmu ya Allah. Nyatanya kalau kita dipanggil Pak Presiden gimana, Pak? Mandi, rapi, wangi, pakai cincin, pakai baju yang terbaik. Mungkin baju untuk jumpa Pak Presiden lebih bagus daripada baju hari raya Id. Mungkin ya Pak ya. Mahal nih jumpa-jumpa menteri kabinet, apalagi ada apa? Mayor Teddy, Sekap, sekretaris kabinet. Siapa yang ibu-ibu ada yang kenal Mayor Teddy, Bu? Yang jadi pengawalnya Pak Prabowo. Ibu-ibu kalau diundang sama Mayor Teddy ataupun Pak Prabowo gimana pakainya? Bakal rapi kan? Apalagi kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita niat untuk sholat, ya Rob, aku niat sholat ini untuk memenuhi panggilanmu, ikut sunnah nabimu. Ya Rob, aku niat aku niat mendatangi rumahmu. Ya Rob, aku niat semoga engkau sebagaimana kami mudahkan langkah kami ke masjid, mudahkan langkah kaki kami ke surga. Perbaiki niatnya banyak. Ya Allah, saya niat ke masjid, semoga engkau ridhai hamba. Salah satu cara engkau ridho adalah hutang saya dilunasi, seluruh problem-problem kehidupan saya dimudahkan, diberikan jalan keluar. Maka niat ini akan mempengaruhi amal kita, dan niat itu nggak mesti di ibadah saja. Contoh ibu-ibu sekalian, mana air minum saya? Nah ini contoh nih. Saya niat minum. Ini kan minum ini perkara mubah. Ya Allah, saya niat minum karena Engkau ya Rabb. Saya niat minum ikut perintahmu, ikut sunnah nabimu. Saya niat minum supaya Engkau basahi hati saya dengan hidayah ya Allah. Ya Allah, saya niat minum semoga Engkau dinginkan ego saya ya Rob, yang hari-hari suka marah dengan anak, suka marah dengan suami, suka marah dengan istri, suka marah dengan anak-anak yang ribut di masjid. Ya Allah, saya dengan minum ini ya Allah, saya niat ya Rob, semoga hati saya lunak, bisa menerima banyak kebaikan dari orang lain. Perbanyak niat. Kata salah seorang ulama, apa kata beliau?
Man kana qalbuhu anwar faniyatuhu aktsar. Barang siapa yang dia hatinya diberi cahaya oleh Allah, maka niatnya di dalam setiap amal walaupun amal mubah, maka apa? Niatnya diperbanyak. Makanya di sini hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Bahwasanya sempurnanya amal, bahwasanya sahnya amal itu tergantung niat kita. Contoh nih, kita masuk masjid. Niatnya apa? Bukan hanya meramaikan masjid aja, tetapi niatnya i'tikaf. Niatnya semoga dihindari dari maksiat. Orang kalau sudah masuk masjid, mudah nggak maksiat? Susah. Karena kanan kiri ada orang sholat, kanan kiri ada orang baca Quran. Saya niat masuk masjid, semoga apa? Semoga hati saya dimudahkan untuk cinta dengan Al-Quran. Saya niat masuk masjid, semoga nur masjid ini bisa pindah ke rumah saya. Amalan-amalan yang ada di masjid ini bisa diamalkan di rumah saya. Begitu juga nanti kalau niat tidur. Saya tanya sama Bapak Ibu sekalian ketika tidur minum khamar nggak? Nggak kan Pak? Bapak Ibu sekalian ketika tidur berzina nggak Pak? Nggak kan Pak? Bapak Ibu sekalian kalau tidur maksiat nggak Pak? Nggak kan? Maka niatkan ketika tidur, ya Rob, saya niat tidur ini niat meninggalkan maksiat. Apa definisi haram? Haram itu kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan dapat dosa. Maka selama Bapak Ibu tidur, kalau kita niat meninggalkan maksiat, maka selama itu kita mendapatkan pahala. Wih, Masya Allah, enak kali. Contoh lagi, kalau nampak orang itu berilmu, ini yang terakhir. Maka ketika ini sudah saya pernah sampaikan kalau nggak salah di sini, selesai sholat itu Bapak Ibu sekalian niat, ya Rob, selesai sholat subuh nih, ya Allah, saya niat ingin menunggu sholat zuhur ya Rob. Padahal kan antara subuh sama zuhur kita ada kegiatan, ada masuk sekolah, ada ngajar. Tetapi apa? Saya tadi pagi habis subuh sudah niat untuk masuk sholat zuhur. Maksudnya niat menunggu sholat zuhur. Selama dari subuh sampai zuhur Bapak Ibu sekalian dapat pahala menunggu sholat. Kenapa? Karena hatinya berketergantungan dengan sholat. Habis zuhur menunggu sholat asar. Habis asar menunggu sholat maghrib. Habis maghrib menunggu sholat, niat menunggu sholat isya. Habis sholat isya menunggu sholat subuh. Maka Bapak Ibu sekalian 24 jam dihitung sholat sholat terus. Dapat pahala sholat. Karena kita menunggu sholat. Niat, makanya kata Nabi, niyatul mu'min khairum min amalih. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Ibu misalnya, bapak misalnya ingin baca Quran, tahu ada kesibukan, baru ada keinginan aja dapat pahala Pak. Baru ada keinginan, Masya Allah. Maka apa? Perbaiki niat kita. Karena kalau mau lihat orang berilmu apa enggak, lihat di dalam setiap niat dia. Contoh nih adik-adik ada yang main ML nggak dek? Ada yang main COC, ada yang main game, ya. Kalau mau main game, main pada waktunya, jangan di waktu sholat ataupun jangan di waktu ibadah. Main di waktu luang, niatnya apa? Ya Allah, saya niat main ML ini, niat meninggalkan maksiat. Daripada ada yang melihat perkara haram, bagus kita main ML kan? Bisa kita bersilaturahmi sama temannya, nak? Iya, gabung main. Nah, bisa kita bercengkrama dengan teman, tetapi waktunya harus apa? Harus pada tempatnya. Nah, ya. Boleh kita main tetapi niatnya, ya Allah, saya niat untuk istirahat supaya terhindar dari perkara maksiat. Main sekedarnya saja, baru kalau ada azan langsung kita sholat. Jangan sampai gara-gara kita main melalaikan waktu kita. Begitu juga Bapak Ibu ketika masak, ya Allah, saya niat masak ini semoga yang memakan masakan saya ini menjadi orang soleh. Masya Allah, menjadi anak yang soleha. Maka selama Bapak masak, Bapak minum, Bapak tidur, Ibu masak, Ibu minum, Ibu tidur, selama itu dihitung ibadah. Terakhir, kalau kita mau sholat, niatkan, ya Allah, saya ingin sholat di depan Ka'bah ya Rob. Tetapi apa? Belum punya duit. Belum ada panggilan. Ya Allah, saya niat pingin sholat di Masjidil Haram. Walaupun kita sholatnya di mana Pak? Masjid Nur Aliyah. Karena kita niatnya tinggi, maka Allah akan menghitung seakan-akan kita dapat sholat di depan Ka'bah. Sholat di depan Masjidil Haram pahalanya berapa Bapak Ibu sekalian?
100.000 kali lipat sholat di luar Masjidil Haram. Ustadz, dalilnya mana Ustadz? Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru pulang dari sebuah peperangan, maka apa kata Rasulullah? Di kota Madinah sana ada seorang yang tua, sudah tua deh Bapak Ibu, tetapi dia mendapatkan pahala perang, sedangkan dia tidak mengikuti perang. Kok bisa ya Rasulullah? Habasahumul udzur. Dia telah terhalangi oleh uzurnya yang sudah tua, tetapi niatnya tinggi untuk menghadiri perang, tetapi dia tidak bisa ikut perang. Begitu juga pas kita sholat, ya Allah, saya niat sholat. Ini kan kita sholat menghadap kemana Bapak Ibu sekalian? Kiblat. Kiblat di mana? Ka'bah. Ya Allah, saya belum pernah umroh, belum pernah haji, tapi saya niat sholat di Ka'bah. Saya niat sholat di Masjidil Haram. Maka kalau Bapak Ibu bisa menghadirkan niat tadi, maka seakan-akan sholat Bapak Ibu pahalanya sama di Mekah. Masya Allah, belum berangkat tetapi bisa merasakan pahala sholat di depan Ka'bah. Maka dari itu, perbaikilah niat kita dalam setiap aktivitas kehidupan kita, karena sejatinya setan lebih takut dengan tidurnya orang berilmu daripada ibadahnya 1000 rakaat orang yang nggak punya ilmu. Maksudnya nggak punya ilmu apa? 1000 rakaatnya cuman rutinitas toh, cepet-cepetan, rutinitas banyak-banyakan. Tetapi kalau tidurnya orang ilmu, tidurnya orang berilmu itu niatnya ibadah dan meninggalkan maksiat. Saking takutnya setan, enak kali ya orang berilmu ini tidurnya aja dapat pahala. Masya Allah, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat untuk diri kita. Kita perbaiki niat kita, karena sejatinya niatlah yang menaikkan kapasitas amalan kita, bertambah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi Al-Imam Ghazali mengatakan niat itu adalah ruhnya amal. Insya Allah apa yang kita dengarkan semoga bermanfaat untuk diri kita. Marilah kita tutup majelis kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.